Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihim ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, dan kepada takbir musalla al-muttaqin yang senantiasa dirahmati oleh Allah, dan juga wabil khusus kepada guru kita bersama Kiai Haji Lutfi Fasori mata'anallahu bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat wal afiat. Mudah-mudahan oleh Allah dibukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan semua perkaranya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang saya membawakan hadis di dalam kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, hadis nomor 28. Wa an Najah Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa darifat minhal uyun. Diriwayatkan dari Sayyidina Najah Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah merahmatinya. Rasulullah menasihati kepada para sahabat, yang mana satu nasihat ini membuat hati sahabat ini getar, dan juga darifatul uyun, membuat air mata ini bercucuran. Setelah itu para sahabat minta nasihat lagi. Wahai Rasulullah, ini para sahabat ini minta nasihat lagi. Engkau ini menasihatkan ini seakan-akan engkau ini adalah nasihat terakhir ya Rasulullah. Fa'ausina, maka nasihatilah kami. Qala, Nabi berkata, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Jadi yang pertama, Nabi itu memerintahkan atau menasihati para sahabat itu untuk bertakwa kepada Allah. Yang mana bertakwa kepada Allah ini adalah imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghindari atau tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jadi takwa kepada Allah, kita selalu berbuat baik dan meninggalkan semua kemungkaran, semua maksiatnya dimanapun itu berada. Kata Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Entah itu di pasar, entah itu di lapangan, entah itu di rumah, baik itu sendirian ataupun dalam keadaan ramai, tetap harus bertakwa kepada Allah SWT. Itu yang namanya takwa. Jadi kita harus benar-benar untuk menjaga yang namanya takwa ini. Kalau seseorang sudah bisa menjaga takwanya, menjaga imannya dari godaan-godaan maksiat, maka itu menjadi orang yang hebat, sangat hebat sekali. Karena sekarang kita melihat banyak fitnah yang berkeliaran di sekitaran kita. Maka kita sebagai orang muslim yang soleh, amin, kita menjadi orang muslim yang baik, kita harus menjaga diri kita. Kemudian lanjutan hadis tadi, was-sam'i wa ta'ati fa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Kata Nabi, dan dengarkanlah dan patuhlah meskipun yang nyuruh budak. Kenapa bisa seperti itu? Karena di zaman sekarang kalian nanti hidup, kata Nabi, akan melihat banyak sekali perbedaan
Banyak sekali perbedaan ini. Ada orang yang bisa lurus, ada orang yang tidak lurus. Maka kita sebagai orang muslim yang benar-benar ingin memasukkan diri kita ke surga, memang benar-benar ingin supaya kita menjadi orang muslim yang taat kepada Allah, maka kita harus menjaga diri. Meskipun tadi yang kita patuhi adalah seorang budak, akan tapi perlu digarisbawahi. Kata Nabi, la taqata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Kita ini tidak boleh untuk taat kepada seseorang, untuk bermaksiat kepada Allah. Meskipun antik, misalnya ada kiai habib atau segala macam, dia menyuruh maksiat gini, dia menyuruh judi apapun segala macam, pokoknya dalam bentuk maksiat kepada Allah, dalam bentuk apapun itu, maka kita tolak siapapun yang menyuruh kita. Maka dari itu kita harus memang benar-benar untuk menjaga diri kita. Karena Nabi pernah mengatakan bahwasanya Nabi ini lebih takut kepada ulama su. Siapa ulama su? Ulama su ini adalah ulama yang buruk. Misalnya kita lihat sekarang, oh ada kiai bilang gini, kemudian dia lihat video lain atau melihat orang lain kok beda pendapat. Nah, tugas kita di situ supaya kita memilih jalan yang benar, memilih supaya kita selamat. Karena sekarang banyak fitnah yang saya sudah sebutkan tadi. Misalnya di sana ada yang bisa bahasa caci, bahasa semut, bahkan ada yang menjelek-jelekkan, ada yang menghina, ada yang mengkafir-kafirkan, ada yang memasukkan neraka. Orang Islam digitukan. Orang Islam berbuat salah dineraka-nerakakan, dikafir-kafirkan. Kok gitu? Sedangkan orang yang kafir sendiri dibiarkan. Maka dari itu kita harus memang benar-benar supaya kita bisa menjaga dari perbuatan-perbuatan hal itu. Kemudian lanjutan hadis tadi, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Kata Nabi, maka bagaimana cara kita supaya selamat? Nabi memberikan tips, yaitu dengan memegang sunnah Nabi. Dan bukan sunnahnya Nabi saja, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Kemudian Nabi mengatakan, gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi gerahamnya. Jadi kita harus memang benar-benar di jalan yang menggunakan sunnahnya Nabi, yang menggunakan syariat yang diajarkan oleh Nabi yang sampai kepada kita sekarang ini. Maka jika kita memang bisa benar-benar menjaga dari hal ini, menjaga dari semua kemungkaran, fa insyaallah maka kita akan menjadi orang-orang yang selamat, yang akan berada di bawah liwatnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi melanjutkan tadi, dan kalian janganlah mendekati hal yang baru, hal yang bertentangan dengan syariat. Misalnya di zaman Nabi dulu nggak ada, di zaman sekarang ada. Misalnya kemungkaran kayak main slot, itu haram karena termasuk judi dan kemungkaran. Maka kita misalnya melakukannya, kita coba tinggalkan kita. Karena dengan kita meninggalkan maksiat-maksiat, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Karena semua maksiat itu ada efek jerahnya masing-masing. Dulu dikisahkan ada seorang guru dan murid. Guru ini menerangkan bahwasanya semua maksiat itu ada efeknya. Murid ini gak percaya, gak yakin sama gurunya. Kemudian dia coba maksiat kecil, misalnya omong kotor atau segala macam. Dia coba seminggu, dia bilang gini, si murid ini bilang gini, kok gak kerasa ini efek dari maksiat ini, apa terlalu kecil begitu. Kemudian dia mengadukan kepada gurunya. Setelah diadukan, gurunya bilang, so, ente lihat bagaimana ibadah ini, bagaimana ibadahnya kamu.
rasa nikmat. Sekarang kamu ibadah biasa-biasa saja, hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, maka itu efek jerahnya maksiat. Memang tidak kerasa, tapi ada dampaknya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan naungannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah kita akan diberikan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila saya mempunyai itu berkata yang salah,